Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kesatria penghakiman dari makhluk mati itu tidak berani lalai sedikit pun. Menunjuk pedang besarnya di udara, dia melepaskan wilayah kekuasaannya sendiri. Lingkaran hitam keunguan menyebar, lalu menyelimutinya dan Raja Naga Tulang di dalamnya. Kedua domain itu bertabrakan dengan keras di udara. Wush wush. Sejumlah besar kabut cahaya langsung memenuhi udara, seperti tidak ada tabrakan, tetapi seolah-olah es dan api saling bertabrakan. Dalam radius 1 km, hitam keunguan bercampur dengan kabut emas yang bangkit, dapat terlihat jelas bahwa warna hitam keunguan ditekan oleh cahaya keemasan beraneka warna. Dengan setiap titik cahaya emas beraneka warna ini, cahaya hitam keunguan dikonsumsi setidaknya 3 kali lipat. Penindasan domain. Bentrokan cahaya dan kegelapan seharusnya dicocokkan secara merata, apalagi faktanya bahwa kesatria penghakiman dari makhluk mati bergantung pada kultivasi yang jauh lebih unggul dari Long Hao Shen. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dalam keadaan tabrakan domain mereka, dia akan menjadi orang yang menderita. Faktanya bahwa dua atribut yang benar-benar berlawanan itu dapat ditekan, itu hanya membuktikan satu hal bahwa, domain Long Hao Shen jauh lebih tinggi daripada domainnya. Namun, Long Hao Shen juga tidak merasa enak. Meskipun domain Dewa Cahaya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari domain kegelapan lawan. Namun, pada saat yang sama, kultivasinya jauh lebih rendah daripada lawannya. Kultivasi Judgment Knight baru saja menembus peringkat ke-7 dari tingkat ke-9 belum lama ini, yang merupakan pakar nomor 1 dari dunia ini. Meskipun domainnya terlihat lebih rendah daripada domain Dewa Cahaya dalam hal level. Namun, jumlah totalnya juga lebih dari 3 kali lebih kuat daripada domain Dewa Cahaya. Karenanya, Long Hao Shen tidak berada di atas angin dalam tabrakan domain ini. Selain itu jangan lupa juga, di bawah Judgment Knight ini, ada binatang Raja Naga Tulang dengan tingkat kultivasi yang sama. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja Naga Tulang mengeluarkan 3 raungan berturut-turut, dan juga mengeluarkan 3 napas biru sedingin es pada saat yang sama. Namun, itu tidak ditujukan pada Long Hao Shen. 3 napas itu membentuk segitiga di udara. Cahaya biru es keluar dari masing-masing sudut, dan menghubungkan titik dukungan 3 napas itu. Segera, perasaan yang sangat dingin muncul di tubuh Long Hao Shen. Di tengah segitiga biru es ini, sebuah lubang hitam biru tua segera muncul, dan cahaya biru langsung menyala. Detik berikutnya, sinar biru gelap cahaya seukuran lengan ditembakkan ke arah dada Long Hao Shen. Keterampilan domain. Ini jelas keterampilan domain Raja Naga Tulang. Saat ini, Long Hao Shen tidak berani menunjukkan reservasinya sedikit pun. Lapisan cahaya putih perak yang terpancar dari tubuhnya pijarnya, dan auranya yang menjulang langsung menjelma menjadi pilar cahaya kristal yang muncul dari tubuhnya. Setelah itu, di udara api tebal berwarna-warni keluar dari pilar cahaya putih yang bersinar, dan dengan cepat menyusut. Ketika mendapat kontak dengan Frozen Blue Ray dari skill domain Bone Dragon King, itu sudah menyusut dengan ketebalan yang sama seperti lawannya. Tiba-tiba saja, 2 langit dipenuhi dengan kilatan cahaya, dan segitiga biru es yang dibentuk oleh Raja Naga Tulang langsung hancur berkeping-keping. Cahaya warna-warni juga menyebar keluar, dan membentuk lapisan pelangi-pelangi di udara. Dan pada saat yang sama ketika pilar cahaya putih muncul, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen langsung menyala dan secara bertahap menekan domain lawan. Ini sangat mengejutkan kesatria penghakiman. Dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk mengendalikan wilayahnya sendiri untuk melawannya. Sebuah tahta yang besar muncul di udara, yang bersinar putih dan memancarkan cahaya 9 warna. Di belakang tahta ini, itu ada banyak relief kecil yang memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Di atasnya itu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Burung dan binatang buas berada di tengah, dan apa yang melekat pada tahta itu adalah pemandangan alam. Di sepasang lengan tahta itu ada patung naga suci dan malaikat bersayap 12. Begitu tahta itu muncul, lingkaran 9 warna langsung menjadi pusat perhatian. Untungnya, makhluk mayat hidup di bawahnya masih sangat jauh, dan tidak terpengaruh secara langsung. Namun ketika datang, dunia hitam dan merah ini tampaknya telah dimurnikan, dan udaranya menjadi jauh lebih murni.
Tubuh Long Hao Shen melayang di depan tahta itu, dan ini adalah pertama kalinya ia mengaktifkan kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Perasaan ini sangatlah luar biasa. Seolah-olah dia memiliki pendukung yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, seketika tahta ilahi keabadian dan penciptaan muncul, semua tekanan langsung menghilang. Kesatria penghakiman dan Raja Naga Tulang ini langsung benar-benar terpana. Aura yang memancar dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan terlalu menakutkan. Mereka semua adalah makhluk mayat hidup, dan kekuatan mereka yang paling mendasar adalah, itu dari nyala api jiwa mereka sendiri. Dan seketika tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan muncul, api jiwa mereka segera bergetar hebat. Bahkan seorang kesatria penghakiman dengan kekuatan yang begitu kuat pun ikut bergetar. Gemetaran dalam jiwa mereka ini telah membuat mereka ingin berbalik dan berlari, dan tidak ingin terus berkelahi. Namun, mereka tidak bisa lari. Austin Griffin akan menyelesaikan evolusi mereka. Begitu tingkat kultivasi mereka meningkat sekali lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikan mereka. Pada saat yang sama berdasarkan kebiasaannya, semua makhluk mayat hidup di tempat kejadian ini, mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Karena memang itu masalahnya, dia mungkin akan memberikan semuanya. Long Hao Shen dengan tenang berkata, Kaisar Undead, aku tidak bermaksud untuk menjadikanmu musuhku. Selama kamu pergi dan tidak mengganggu evolusi Hao Yue, kami tidak akan membahayakan siapapun di antara kamu, ucap Long Hao Shen. Kesatria penghakiman dari makhluk mati dengan dingin menjawab, jika aku mundur, itu sama saja dengan mati. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan kami, hanya dengan artefak super ilahi itu? Tidak, kamu salah. Kita adalah penguasa sejati bumi, yang sudah tertutupi dalam kegelapan dan api, jawab kesatria penghakiman. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengangkat pedang hitam keunguan di tangannya. Di tanah, semua kesatria mayat hidup ketakutan dan mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama. Dan segera setelah itu, aliran energi gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari bawah, lalu menyerang tubuh Judgment Knight of Mighty Creatures. Dalam menghadapi tekanan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, keinginan kuat dan kegigihannya segera dilepaskan. Dengan bantuan dari bawahannya, dia bisa menstabilkan api spiritualnya. Dengan suara gemuruh, Raja Naga Tulang membawa Undead Knight untuk meluncurkan serangan lain ke arah Long Hao Shen. Karena dia tidak bisa menghentikan lawannya dengan kata-katanya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tahta ilahi dari keabadian dan penciptaan langsung berubah menjadi 13 bola cahaya putih, dan kemudian berpisah di belakang Long Hao Shen. Waktu tampaknya telah melambat pada saat ini, lalu kecepatan kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang yang maju itu menjadi sangat menurun selama perubahan waktu yang aneh ini. Dan sinar putih susu itu mirip seperti 100 sungai, dan segera menemukan bagian tubuh Long Hao Shen yang berbeda. Cahaya putih pertama jatuh di dada Long Hao Shen, dan segera, permata transparan besar muncul di dadanya. Seolah-olah permata bulat lengkap telah dibagi menjadi dua, lalu tertanam di dada dan punggungnya. Permata itu berukuran hampir setengah kaki, dan hampir menutupi sebagian besar dada Long Hao Shen. Ketika mozaik selesai, segera, cahaya putih yang berkilau menyebar ke sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi jenis logam khusus yang menutupi bagian depan dan belakang Long Hao Shen. Apa yang muncul di permukaan logam itu adalah pola yang berbentuk matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta ada juga sejumlah tanda aneh yang tak terhitung jumlahnya. Bola kedua cahaya putih itu jatuh di kepala Long Hao Shen, dan itu mengubahnya menjadi mahkota putih yang berkilau. Di mahkota itu ada 9 permata yang berkilauan dengan 9 warna, seperti merah, oranye, kuning, hijau, abu-abu, biru, ungu, hitam dan putih. 9 warna itu melintas, dan di dalam kaum bangsawan, itu adalah aura dominasi yang absolut. Mahkota Kaisar mengikat rambut emas Long Hao Shen ke bagian belakang kepalanya, dan saat mahkota itu mendarat di kepala Long Hao Shen, topeng putih yang berkilau ditempatkan di bagian depan kepalanya. Saat topeng itu jatuh, tubuh Long Hao Shen segera dipenuhi dengan martabat yang tak ada habisnya. Bola cahaya putih ketiga dan keempat mendarat di bahu Long Hao Shen, dan cahaya putih itu berkilau dan menyebar, dan membentuk kalung yang sempurna untuk baju besi di dadanya.
Armor bahu kirinya adalah kepala naga besar, sedangkan armor bahu kanannya adalah patung malaikat 12 sayap. Itu jelas-jelas merupakan gambar di sandaran tangan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Armor putih yang berkilau itu membentang sampai ke lengannya, dan sepenuhnya menutupi kedua lengan dan tangan Long Hao Shen. Itu diukir dengan pola halus makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak jenis gambar makhluk hidup. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, orang tidak mungkin untuk melihat polanya dengan jelas. Orang hanya bisa merasakan kemuliaan dan keagungan mereka. Bola kelima cahaya putih mendarat di pinggang Long Hao Shen, dan baju besi di pinggangnya terlihat dalam bentuk skala ikan. Setiap skala itu diukir dengan pola, dan pola itu tampak seperti sejenis tanaman. Armor pinggang menyebar ke bawah, membentuk gaun pertempuran. Gaun pertempuran itu sepertinya digulung dengan gambar naga ilahi, dan berubah menjadi lingkaran cahaya putih saat berputar di sekitarnya. Bola cahaya ke-6 dan ke-7 mendarat di kakinya, dan menutupi kaki Long Hao Shen secara penuh. Pada titik ini, seluruh tubuh Long Hao Shen telah sepenuhnya diselimuti oleh Eternal Armor ini. Bola cahaya ke-8 dan ke-9 menutupi kartu abadi sebelum mendarat di punggungnya. 6 sayap emas asli Long Hao Shen segera lenyap, dan segera digantikan oleh sepasang sayap putih yang agak besar. Sepasang sayap ini bahkan lebih besar dari gabungan 3 pasang sayap sebelumnya, yang sepenuhnya menutupi punggung Long Hao Shen. Bahkan ketika dia melipat sayapnya, dia menjaga kepalanya agar tetap tinggi di atasnya. Bola ke-10 cahaya jatuh di tangan Long Hao Shen, bola itu berubah menjadi pedang putih besar bercahaya. Desain pedang besar itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan tidak ada pola sedikit pun. Namun, pada tubuh putihnya yang berkilau, ada kilatan 9 warna. Ini adalah satu-satunya senjata tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang telah diberikan Long Hao Shen, yaitu pedang abadi. 3 bola terakhir cahaya putih berbenturan dengan permata besar yang melindungi dada Long Hao Shen, dan akhirnya memantul kembali. Selama rebound ini, hanya 1 bola cahaya putih yang tetap bersinar putih, sementara 2 bola lainnya terbagi menjadi 7 warna. 3 bola cahaya ini seperti penjaga setia, yang hanya berputar-putar di sekitar tubuh Long Hao Shen. Seluruh prosesnya terdengar rumit, tetapi sebenarnya selesai dalam waktu beberapa saat. Ini adalah artefak ilahi yang super, yang merupakan kekuatan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan berubah menjadi armor abadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia benar-benar telah mencapai tingkat yang dijelaskan oleh Sion of Light Elux, yang telah menggenggam matahari, bulan, dan bintang. Pedang abadi di tangannya tersapu di depannya, dan niat pedang yang mengerikan tampak muncul di udara. Dentang. Dengan suara renyah, pedang abadi memblokir pedang hitam besar keunguan milik Judgment Knight of Undead Creatures. Sebuah kabut hitam pekat yang membentuk iblis yang paling jahat, itu dengan gila-gilaan menelan Long Hao Shen. 9 cahaya berwarna segera mekar, dan berbenturan dengan kabut hitam yang langsung menghancurkannya. Long Hao Shen mengguncang lengannya, dan segera meluncurkan kekuatan yang tak habis-habisnya untuk mengusir kesatria penghakiman yang mengendarai Raja Naga Tulang 100 meter ke belakang. Pada saat yang sama, esensi unsur kegelapan di udara menyatu dengan Long Hao Shen dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati 9 lingkaran cahaya berwarna itu berubah menjadi esensi unsur yang murni, dan menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen. Memegang keabadian, seseorang telah menggenggam dunia. Long Hao Shen tidak tahu pada tingkat mana kekuatannya sendiri telah ia capai. Dia hanya bisa merasakan bahwa, domain Dewa Cahaya telah sepenuhnya bergabung dengan alam abadi, dan dia tampaknya mampu memerintahkan aliran kekuatan tanpa akhir. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di dalam hatinya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dari tahta ilahi ini segera memasuki jiwanya, yang terus ia terima dan terserap. Dengan cara ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Judgment Knight. Kesatria penghakiman menjadi sedikit cemas, karena kekuatan peralatan ilahi super ini, itu ternyata jauh lebih besar dari apa yang dia harapkan. Kultivasi Long Hao Shen jelas jauh lebih rendah daripada miliknya, tetapi di bawah pertukaran ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Dia dan Raja Naga Tulang meraung pada saat yang sama. Sekali lagi melesat ke arah Long Hao Shen, ia segera meluncurkan serangan abis-habisannya.
Pedang abadi di tangan Long Haoshen terbang naik dan turun, seolah-olah ia berjalan santai tanpa henti, dan menjinakkan serangan kedua makhluk undead ini. Mereka bisa menyerang sesuka hati, tapi Long Haoshen masih mengambang di sana, pedang 9 sinar yang berwarna itu terbuka dan tertutup, dan segera menghalangi serangan musuh berulang kali. Pada saat yang sama Long Haoshen menstabilkan situasi, pertempuran pihak lain sudah berjalan dengan lancar. Yang CR cari adalah sosok ilusi yang tubuhnya benar-benar hitam, dan itu membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Ini karena dia bisa merasakan, bahwa kekuatan Kaisar Bayangan itu cukup luar biasa. Itu bahkan lebih mengerikan daripada Raja Lik. Memang benar, saat dia bertemu dengan Shadow Emperor, sebuah segera kecelakaan terjadi. Dengan kilatan sabit dewa kematiannya, CR melesat seperti sambaran petir, dan menghindari lawan. Namun, dia terkejut setelah menemukan bahwa, sabit dewa kematiannya tidak mengenai tubuh yang sebenarnya, tetapi tampaknya terbang melintasi udara. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat bahwa Shadow Emperor itu sudah kurang dari 100 meter jauhnya dari Hao Wei yang sedang berkembang. Ini tidak baik, gumam CR dengan sangat terkejut. Cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya, dan langsung membentang 1000 meter dalam sekejap. Itu membentuk tirai cahaya putih, dan menghalangi Shadow Emperor. Namun, Kaisar Bayangan tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali, karena ia langsung menuju cahaya yang memurnikan itu. Tapi kali ini, dia tidak berhasil. Melihat sosok hitamnya bertabrakan dengan cahaya yang memurnikan itu, peluit jiwa yang sedih segera meletus, dan tubuh Shadow Emperor bangkit kembali, dan bahkan jauh lebih cepat dari sebelumnya. CR dengan dingin mendengus, dan berpikir bahwa jika lawan dapat menghindari oleh serangan fisiknya, apakah dia masih ingin menghindari cahaya yang memurnikan ini? Pikir CR. Adapun pertempuran melawan makhluk mayat hidup, tidak ada yang lebih cocok dengan kekuatannya daripada CR. Kemampuan terkuat warisan dari Dewa Kematian ini, adalah memurnikan mayat hidup yang telah mati. Meskipun budidaya Shadow Emperor sangat tinggi. Namun, karena kecerobohannya, jiwanya masih terbakar oleh cahaya yang menyucikan. Pada saat yang sama, CR mengangkat tangan kirinya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, pagoda emas kecil dengan 7 lantai muncul di telapak tangannya. Kilatan warna cahaya yang berbeda dilepaskan dari pagoda itu, dan terbang dengan cepat menuju Hao Wei yang di tanah. Sementara itu, sabit Dewa Kematian di tangan CR berubah menjadi 10.000 sosok cahaya di udara. Ada total 12 cahaya mengalir yang ditembakkan dari Tower of Eternity, dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka secara kebetulan membentuk lingkaran dan melindungi Hao Wei. Bukankah mereka adalah 12 pengawal suci yang mengujinya berkali-kali di Menara Keabadian? Sion of Light Elux tidak hanya meninggalkan CR dengan perlengkapan ilahi Tower of Eternity ini, tetapi juga dengan 12 pengawal suci yang telah bertarung di medan perang bersamanya di masa lalu, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena Menara Keabadian diturunkan dari tepi peralatan ilahi super ke tingkat ilahi biasa, kekuatan 12 pengawal suci ini juga telah melemah sampai batas tertentu. Mereka adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, tetapi mereka hanya di tingkat 9 awal. Namun karena demikian, mereka masihlah 12 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 dengan pengalaman perang ribuan tahun. Selama pertempuran besar di kuil, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan senjata, CR tidak akan terkalahkan terhadap semua lawannya, bahkan jika dia hanya mengandalkan Tower of Eternity. Tentu saja, setelah mendapatkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kekuatan kelompok Long Haoshen sudah tak tertandingi oleh tim lain. 12 pengawal suci memiliki pengalaman perang ribuan tahun. Dengan mereka yang menjaga Hao Wei, bahkan jika kaisar ini berhasil menembus segel pasukan pemburu iblis, mereka tidak akan bisa langsung membahayakan Hao Wei. Yang Wenzhao dan Duan Yi berdiri di tempat terdekat dengan Hao Wei, dan hanya melihat pertempuran besar yang terjadi di langit, dan keduanya sangat terpesona. Secara khusus, ketika tahta ilahi keabadian dan penciptaan muncul, kejutan di hati mereka segera mencapai puncaknya. Sampai sekarang, Yang Wenzhao sudah menyerah untuk membandingkan Long Haoshen dengan dirinya, karena dia tahu bahwa, bahkan jika dia telah membayar seumur hidupnya untuk persiapan dan pelatihan, dia tidak akan dapat mengejar Long Haoshen. Kekuatan Kaisar Bayangan itu memang sebesar yang diharapkan CR. Setelah jiwanya terluka, dia dengan cepat menstabilkan posisinya.
Aliran udara abu-abu menyebar dari tubuhnya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan cahaya yang memurnikan, mereka tidak segera menghilang, justru sebaliknya, area yang mereka cakup menjadi tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Mereka akhirnya membentuk medan perang antara Chai-Er dan dia. Aura gelap dan dingin menyerang Chai-Er yang memegang sabit dewa kematiannya, tetapi tidak bertindak dengan ceroboh. Domain pemurniannya terus menyebar, tetapi tidak menyebar terlalu jauh. Itu hanya mempertahankan luasnya sekitar 20 meter. Dengan jarak sejauh penyangga, dari sisi manapun sang kaisar bayangan menyerang, dia masih bisa bereaksi pada waktunya. Tiba-tiba saja hawa dingin mengalir di punggungnya. Chai-Er hampir segera berbalik tanpa ragu, dan sabit dewa kematian membawa kilatan cahaya yang tajam dan dingin. Itu adalah 7 seni dewa kematiannya dari sabit dewa kematian. Ding! Dengan suara renyah, tubuh kaisar bayangan melintas dan menghilang. Kilau kelabu di sekeliling tubuhnya benar-benar menghalangi cahaya pemurnian Chai-Er, tetapi dia juga tidak bertahan lama di domain pemurnian Chai-Er, dan mundur sesegera mungkin setelah melakukan serangannya. Mata Chai-Er segera menyusut. Dia tahu, bahwa dia telah bertemu musuh yang belum pernah IQ hadapi sebelumnya. Sebagai seorang pembunuh, dia disergap dan diserang oleh Shadow Emperor. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dalam hal kemampuan bersembunyi, dia jauh lebih rendah darinya. Domain Shadow Emperor mungkin tidak ada hubungannya dengan serangannya. Tetapi itu memiliki efek besar pada kemampuannya untuk menyembunyikan diri, dan itu sangat meningkatkan perlawanannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi cahaya pemurnian Chai-Er. Namun, dalam hal kekuatan fisik dan mental Chai-Er, kaisar bayangan ini hanyalah makhluk mayat hidup tidak peduli apa. Selama itu adalah makhluk mayat hidup, tidak ada orang yang tidak bisa ditekan oleh cahaya yang pemurniaannya. Lawannya mungkin bisa bertahan dari cahaya yang memurnikan itu untuk waktu yang singkat, tetapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa menolaknya. Kalau tidak, dengan kekuatan kaisar bayangan, dia akan memilih untuk pergi head-to-head dengannya sejak lama, daripada terus terlibat dalam pertempuran ini. Apakah kamu ingin menghabiskan semua energi spiritual aku? Tanya Chai-Er sambil mengungkapkan senyum dingin dari sudut mulutnya. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada Long Hao Shen, kemampuan pemulihan dari domain pemurniannya, itu sama sekali tidak kalah dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen. Di tempat ini sudah penuh dengan makhluk hidup, cahaya yang memurnikannya ini selalu memurnikan aura kematian. Pada saat ini, rasa dingin yang tiba-tiba muncul dari samping, dan sabit Dewa Kematian Chai-Er sekali lagi diluncurkan. Ada suara ding yang renyah. Kali ini, tubuh Chai-Er bergetar hebat, dan kulitnya segera berubah. Kekuatan serangan Shadow Emperor sangatlah kuat, dan bahkan dengan sabit Dewa Kematian di tangannya, Chai-Er masih sangat terguncang. Selain itu, dia hanya bisa menemukannya, ketika lawannya itu dekat dengannya. Dia tanpa ragu menjadi sangat pasif. Kaisar bayangan tidak memiliki tubuh utama, dan hanya tampak ada dalam bentuk jiwa. Inilah yang menyebabkan serangan fisiknya tidak berpengaruh padanya. Jika dia terus diserang secara pasif, situasi Chai-Er hanya akan menjadi lebih dan lebih tidak menguntungkan, karena dia hanya akan dapat menghindari, dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dia mengandalkan 7 seni dewa kematian untuk berbenturan dengan lawannya. Orang bisa membayangkan, berapa banyak efek dari 7 seni dewa kematiannya jika dikonsumsi. Di saat Long Hao Shen melawan kesatria penghakiman dari makhluk mati dan Raja Naga Tulang, Chai-Er saat ini berada di jalan buntu. Satu-satunya perbedaannya adalah, bahwa Long Hao Shen adalah yang menekan lawannya, sementara Chai-Er yang ditekan oleh lawannya. Chai-Er terus mencari Kaisar Bayangan, sementara Yating mencari Kaisar Spektre. Kedua kaisar memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka tidak memiliki tubuh fisik. Mereka adalah dua yang paling sulit dihadapi, dengan pengecualian kesatria penghakiman dari makhluk mati. Pedang Raja saat ini tidak hanya satu, tetapi ada 1000. Itu terhubung di udara, dan terus-menerus menghalangi jalan melarikan diri Spektre Emperor. Kemampuan atribut cahaya Yating, itu mewarisi kemurnian garis keturunan Long Hao Shen. Meskipun Spektre Emperor sangat kuat, namun kekuatan ofensifnya itu terutama hanya ditampilkan pada jiwanya saja. Sebagai Elf King of Light, jiwa Yating sangatlah stabil. Dan lebih jauh lagi, tubuh Ratu Bulan saat ini bukanlah miliknya. Jadi, ketika dia adalah Elemental Fiery Light, dia juga telah mengambil bentuk jiwanya.
Setelah menggabungkan kedua pedang, dia memiliki kemampuan untuk memperkuat jiwanya, itu bisa dikatakan bahwa dia dengan sempurna dapat membalas serangan Kaisar Spectre. Dengan cara ini, Yating benar-benar menekan lawannya, dan Spectre Emperor mencoba untuk menerobosnya juga. Tetapi di bawah serangan pedang raja, dia benar-benar tidak dapat mendekati tubuh Yating. Dia hanya bisa menghindar terus-menerus, dan dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.